Gimana kakak yang ada di depan? Oke, baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada baginda Rasulullah SAW kita senantiasa bersalawat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Irfa dari Mamuju. Mungkin saya mengawali, kita semua sadar bahwa kita manusia itu tidak luput dari dosa. Kita sepakat akan hal itu. Tapi saya beberapa kali bertemu dengan teman, bahkan ada kenalan juga, pikiran atau banyak mungkin orang yang berada di fase itu kayak kita tuh sudah terlalu banyak dosa, kita terlalu itu tadi, kita terlalu banyak berdosa. Kalau orang Sulawesi bilang kita tuh sudah tak kalah hancur maka gitu. Nah, terlanjur dosa dari segala arah. Contohnya kayak dengan sadar membangkang kepada kedua orang tua, memakan bangkai saudaranya sendiri dengan sadar, dengan zina dari yang terkecil sampai nauzubillah yang terbesar, maaf. Itu secara sadar kita lakukan, sehingga sampai pada saat kita menyadari bahwa oh iya saya sangat berdosa selama ini, dan ketika kita mau bertaubat, pikiran atau bayangan dosa-dosa yang kita lakukan itu datang, sehingga kita merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpikir bahwa oh saya ini sudah terlalu rusak untuk diperbaiki, saya ini terlalu kotor untuk dicuci kembali, saya ini terlalu hancur untuk dibuat utuh kembali, sehingga nyali kita mencium di hadapan Allah. Kita malu untuk bertaubat, kayak kayaknya saya tidak pantas untuk berada di jalan yang benar karena saya sudah terlalu kotor. Mungkin ini relate dengan beberapa orang. Jadi saya ingin memohon arahannya dan nasihatnya Ustaz, bagaimana nasihat kepada orang-orang yang relate dengan fase itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosa kita begitu banyak, tapi pengampunan Allah lebih banyak. Imam Syafi'i berkata, "Walamma masafani wallahu ta'ala ini, ketika hatiku menjadi sempit, ketika hatiku sumpah dan dadaku menjadi sempit, ketika dadaku menjadi sempit dan jalanku menjadi buntu, ja'altu rajal ini ya'fika sunnah, aku menjadikan harapan dari itu sebagai tangga menuju pengampunanmu. Ta'adzama dzambi, ya Allah dosaku begitu besar. Walamma qarantuhu bi'afika rabbi, tetapi ya Allah ketika aku telah melihat pengampunan, ternyata pengampunan lebih besar." Ya Allah. Yang kedua, di dalam hadis bersih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu firman Allah bahwa Allah berfirman begini, ketika engkau melakukan dosa yang mampu memenuhi langit dan bumi, kemudian engkau beristighfar kepada, maka Allah mengucapkan apa? Ghafarna, aku ampuni seluruh dosa yang kau ucapkan. Apakah di sini? Lalu Allah firmankan, wala ubali, dan aku tidak peduli. Tidak peduli dalam artian Allah tidak peduli dengan pernah ngapain. Allah tidak peduli selama yang datang sih. Allah firmankan juga dalam hadis, kalau kamu datang merangkak kepada Allah, Allah akan mendatangi berjalan. Berjalan maksudnya paham ya kiasannya. Kalau kamu datang ke Allah berjalan, Allah mendatangi berlari. Kita merasa kita punya banyak dosa, kita kayak no. Ketika kamu ingin bertobat kepada Allah, Allah itu sesiap itu menerima tobat kita. Walaupun dosa banyak. Bahkan kalau manusia tidak berdosa, karena berdosa itu adalah fitrah. Berdosa itu adalah sebuah fitrahnya manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laulam tudzlimu, andai kata manusia tidak berdosa, la dzahaba bikum." Kalian ini semua dipunahkan sama Allah. Bayangin, karena tidak berbuat dosa, Allah akan memulihkan manusia. Lalu apa? Lalu Allah akan menciptakan satu makhluk baru lagi untuk berbuat dosa, boleh bertobat. Jadi tujuan kita hidup seperti apa? Ya berbuat maksiat itu bertobat. Ya maksiat itu merupakan salah satu purpose, ya salah satu tujuan. Tetapi bukan tujuan utama, karena tujuan utamanya adalah taubat. I know, kita ini semua berdosa, teman-teman. Siapa yang tidak berdosa? Semua berdosa. Tahu tidak? Salah satu pintu syaitan yang banyak orang tidak sadari, pintu setan yang banyak orang tidak sadari adalah ketika seorang hamba
insecure untuk berdoa karena dia merasa punya dosa. Itu pintu setan. Saya punya dosa dari ini. Itu pintu setan. Allah tidak pernah memberikan syarat kepada hambanya. Kamu kalau mau berdoa, kalau meminta kepadaku, kamu harus dosanya maksimal sekian. Gak ada. Berdoalah, walaupun dosa yang kamu lakukan udah banyak tembus. Habis berzina, maaf, saya tidak perintah kamu, astagfirullahaladzim. Habis berzina, 2 menit sebelumnya angkat tanganmu, ya Allah. Walaupun saya Allah jadi satu dengan ini. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak, agar saya tidak harus berkumpul dengan begini, sehingga saya dimudahkan untuk melakukan yang halal. 2 menit setelah berzina, ucapkan itu. Saya kayak gak mau sama Allah. Itu kamu sama manusia. Kamu itu berhubungan sama Allah, dan kayak kamu berhubungan sama manusia. Manusia itu Allah itu berbeda. Manusia, kita kasih dia 1000 kebaikan, kita lakukan 1 kesalahan, dia lupakan 1000 kebaikan itu. Allah, kita lakukan 1000 kesalahan, kita lakukan 1 kebaikan, kita sebab Allah lupakan 1000 kesalahan itu. Itu bedanya manusia dengan Allah. Bermuamalah dengan Allah itu tidak sama dengan bermuamalah kepada manusia. Manusia, kita punya salah sama dia, lalu dimaafkan, kita diberikan kesempatan kedua kan. Tetapi kesempatan pertama dan kesempatan kedua rasanya berbeda. Dia akan lebih dingin sama kita. Memang dimaafkan, iya maafin. Tetapi setelah dimaafkan, ada kayak enak-enaknya kan, udah gak kayak dulu lagi, gak kayak awal lagi. Sama Allah enggak. Sama Allah kita berdosa melakukan 1000 dosa, 1 juta dosa, 1 ton dosa, kita bertobat. Besoknya kita melakukan 1 juta dosa lagi, kita bertobat. Itu sama Allah itu mengampuni kita yang apa? Dan mengampuni kita yang Allah. Kemarin kamu yang gak ada. Allah firmankan, wala ubali. Aku gak peduli. Mau kamu mengulang 1000 dosa ini selama kamu ganteng. Tapi saya mau mengulang dosa lagi. Ya udah, balik lagi. Makanya problemnya anak hijrah sekarang, dia merasa hijrah itu 1 kali. Hijrah itu dia anggap, oh kalau saya hijrah berarti saya harus total bersih. No. Hijrah itu bagaimana? Anak hijrah itu bagaimana? Anak hijrah itu artinya dia mau kembali. Arti mau kembali itu bagaimana? Saya sekarang mau kembali dosa nih. Bukan berarti saya enggak. Lalu saya bertobat. Bukan berarti saya enggak. Kalau saya balik ke dosa itu saya gagal hijrahnya. Enggak. Gagal hijrah itu ketika kembali melakukan dosa lagi, tidak kembali lagi. Itu disebut gagal hijrah. Orang yang berhasil hijrah bukan yang berhenti melakukan dosa, tetapi setiap kali, saya bilang setiap kali, karena dia mereka melakukan juta-juta dosa lagi. Setiap kali melakukan dosa, dia bangkit lagi. Oke, mulai hari ini saya hijrah, akan saya tinggalkan semua dosa-dosa yang saya lakukan. Jalan, tiba-tiba dia lakukan lagi. Wah, gagal hijrah, gagal hijrah. Oh, ya gagal jadinya kalau kamu gagal ini. Orang hijrah itu, dia balik lagi melakukan dosa yang sama, dia tobat lagi. Dia akhirnya jalan lagi. Terposok lagi, bangkit lagi. Terposok lagi, bangkit lagi. Itu berhasil hijrahnya. Itu berhasil. Bahkan ada ulama yang berkata, kalau dosa kamu bikin kamu jadi susah untuk dekat dengan Allah, dosa ini kenapa dosa itu? Ya. Kalau dengan dosa kamu yang punya dosa banyak nih, saya sebut kita bagi temannya, yang punya dosa banyak, gara-gara kita punya dosa banyak, akhirnya kita gak nyaman beribadah sama Allah. Justru dosa kecil itu dosa-dosa yang kita lakukan. Mau 1000 kali sih, dosa kecil tidak bisa dekat sama Allah. Saya nggak bilang zina itu boleh, itu dosa besar itu. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Maaf, dosa besar. Semua itu dosa besar. Yang saya maksudkan adalah walaupun sebesar apapun dosa yang dilakukan,